bagi pemirsa TV Peduli, kembali di hari Senin insya Allah penuh semangat untuk kita semua mengawali pekan ya. Aktivitas juga berjalan seperti yang kita harapkan dan yang pasti kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia, itu yang paling utama. Hari ini kita kembali lagi dalam talk show spesial dari Lentera Ilmu Pengetahuan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare. Hadir kembali bersama saya di studio saat ini ada Kakanda Sumadin SPDM PDI, yang mana ini temanya menarik karena mengupas tentang tafsir Tarbawi, yang mana tafsir ini sendiri berisikan muatan tentang Al-Quran pendidikan gitu, yang dimuat yang mengulas seputar pendidikan seperti itu. Selaras dengan tema kita yang pasti. Langsung saja barangkali Kanda kepada pemirsa. Terima kasih para presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali pada acara Lentera Ilmu Pengetahuan bersama Fakultas Agama Islam UM Parepare, di mana pada hari ini kami mencoba mengetengahkan tentang tafsir Tarbawi. Ya, bagaimana kita memaknai atau memahami, mengkaji dan menghayati daripada isi kitab suci Al-Quran, di mana kitab suci yang merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Jadi kita bagaimana memahami ya ayat Al-Quran itu, mengkaji tentang yang berkaitan dengan pendidikan, ya, ayat-ayat tentang pendidikan. Jadi Al-Quran ini kita pahami, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa TV Peduli, bukan hanya semacam benda sakral ya, yang menjadi petuah dan kita sakralkan ya, kan tetapi merupakan pedoman hidup yang harus kita kaji ya, untuk kita bagaimana menjalani kehidupan ini sesuai dengan koridor yang diterangkan atau digariskan dalam Al-Quran. Ya. Misalnya tentang dalam hal pendidikan. Ya. Ya, saya kira di dalam ayat suci Al-Quran ini mengkaji luas bagaimana itu pentingnya pendidikan. Ya. Karena kita manusia diberikan akal, ya, berupa akal pikiran. Makanya Allah merintahkan kita untuk menggunakan potensi yang ada pada diri kita berupa akal tadi, ya, sehingga kita afala taqilun, ya, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Ya, ini yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Ya, tentunya kita memiliki akal pikiran yang bisa membedakan yang mana baik, mana yang haram, ya itu. Kemudian tentang bagaimana dalam pendidikan, ya, itu tadi kita menggunakan potensi akal yang diberikan Allah ini untuk tentunya memikirkan ciptaan Allah, ya, atau dalam konteks Al-Quran ini secara tekstual kita pelajari maupun secara kontekstual, ya. Kemudian kaitannya dengan itu kita diperintahkan untuk bagaimana mengkaji, memahami dari setiap kejadian ya dalam kehidupan kita ini, sehingga Allah merintahkan kita afala tadabbarun, apakah kamu tidak mentadaburi, ya, memikirkan bagaimana ayat-ayat Allah itu terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Jadi kita manusia diperintahkan untuk mengambil ibrah, ya, mengambil pelajaran, nilai pendidikan dari setiap kejadian yang kita alami, ya,
Seperti misalnya ada kemarin kejadian di Makassar ya, betul. kita di Sulawesi Selatan ada kejadian Ledakan bom ya, bunuh diri peledakan ya. bom bunuh diri. Kemudian misalnya letaknya itu di depan gereja. Katedral, betul. Ya, ini kan kita mengambil dalam Al-Quran ya, mungkin nilai pendidikan. Inilah misalnya orang yang berbuat jahat ya, teroris. Ya, tapi kita tidak bisa misalnya langsung mengkaitkan dengan agama tertentu. Ya, tidak bisa kita mengkaitkan dengan agama tertentu. Ya, tentunya mungkin teroris ini ada masuk-masuk tertentu, dia meledakkan bom bunuh diri ini. Ya, itulah nilai pendidikan dari setiap kejadian. Makanya Allah merintah kita, afala tadabbarun, memikirkan setiap kejadian. Kemudian tentunya Allah lagi merintahkan kita, afala tazakkarun. Tentunya hendaklah kita senantiasa mengingat Allah, ya, berzikirullah. Jadi kita menyatukan antara pikiran kita, memahami ayat-ayat dalam konteks Al-Quran itu, kemudian tentunya kita mendekatkan diri kita dengan Allah, baik pikiran kita maupun secara lahiriah zikir kita, tentunya kita kembalikan kepada Sang Halik Allah Subhanahu wa taala. Saya kira banyak nilai-nilai pendidikan ya dalam menafsirkan Al-Quran itu. Ya, nilai tafsir tarbawi ini ya harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari setiap kejadian di alam raya ini. Saya kira untuk sementara pengantar dari kami saya kembalikan kepada presenter. Baik, jadi memang sebenarnya kalau ada dua kata kunci yang ingin saya ambil dari kalau kita saya sendiri berusaha menjelajahi tafsir tarbawi ini dari semalam, ini tidak cukup. Jadi kalau saya sedikit mohon diluruskan kalau saya keliru. Ada dua poin, center point daripada kitab ini, Al-Quran. Pendidikan. Ya. Nah, ini sebenarnya ini center point daripada tafsir tarbawi ini. Tapi kembali lagi bahwa tidak sedikit masyarakat kita, mohon maaf, ada beberapa negara-negara maju, daerah-daerah yang maju secara pendidikan. Tetapi kita bisa lihat sendiri meninggalkan Al-Quran. Ada juga tidak sedikit pula pemahaman, mohon maaf, yang ada begini. Kok saya semakin dekat kepada Allah, kok semakin cobaan itu makin berat, kan kayak gitu, kan gitu, tidak sedikit. Tapi ada juga yang berpikir begini, ada benar-benar orang yang kita dapat luar biasa, seorang profesor doktor, tapi hafiz Quran, kan ini juga, ini sebenarnya. Jadi bagaimana kita melihat fenomena-fenomena di tengah masyarakat kita dan menjadikan tafsir tarbawi ini menjadi salah satu referensi dalam aspek kehidupan kita. Silakan. Ya, baik, terima kasih presenter ya. Jadi tafsir tarbawi ini ya, kalau di kampus itu kan ada mata kuliah ya, ada mata kuliah khususnya di prodi tarbiyah ya, ada tafsir tarbawi, tafsir tarbawi 1, tarbawi 2 itu di prodi tarbiyah pendidikan ya. Jadi misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mujadilah ya 11 itu kan, auzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Jadi Allah meninggikan derajat orang-orang beriman dan beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya, jadi Allah mengangkat ya derajat orang beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, jadi tentunya di sini antara iman dan ilmu itu harus dipadukan. Ya, tidak bisa misalnya taruhlah misalnya gelar akademiknya selesai S3 kemudian profesor, doktor, pakar di satu bidang kemudian tidak sejalan dengan tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus koheren antara iman dan ilmu. Jadi Allah itu yang diangkat derajatnya. Iya, karena tabe saya potong tabe Bapak narasumber. Ini karena begini, saya yakin teman-teman atau mungkin orang yang di luar sana yang tadi kita sedikit mengulas ledakan bom ini ya.
kalau kita melihat referensi dari mereka itu rata-rata adalah orang-orang yang cerdas. Iya, iya. Mereka itu adalah rata-rata ada yang Merakit pakar, bom, ya. betul, pakar kimia. Mereka itu aktif di IT. Mereka itu aktif bener-bener. Jadi ini barangkali yang perlu kita terlepas daripada tema kita tafsir tarbawi. Kalau kita membahas tafsir kesannya berat ya, perbincangan ya. Tapi kembali begini, ini untuk anak-anak muda kita berkaca dari situasi kemarin ledakan bom bunuh diri di Katedral di Makassar. Ini anak-anak kita. Yang masih dalam usia yang masih mencari jati diri. Jati diri ya. Karena mereka belum paham. Karena mereka kalau di media sosial semua bagus, kan gitu. Takutnya mereka mengikuti aliran tertentu atau mungkin istilahnya radikal seperti itu yang usia-usia 13-14 mereka mana tahu kalau mereka sudah diiming-iming atau sudah di brainstorming begitu ya, brainwash begitu. Itu ini mungkin penting untuk orang tua di rumah. Tabe, silakan. Jadi ini pendidikan ya, saya kira dalam kehidupan kita ini pendidikan sangat penting ya. Karena dalam memahami suatu kejadian ya, kalau tanpa ilmu itu pasti bisa fatal ya jadinya. Jadi misalnya kejadian-kejadian itu ya, seperti yang terjadi kemarin di Makassar. Jadi itu juga misalnya ada yang memahami kemudian mengklaim misalnya pelakunya itu agama tertentu. Nah, itu kan kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan secara cepat dan sepihak ya. Jadi misalnya langsung dikaitkan dengan agama tertentu. Betul. Ya, pemboman gereja, begitu pula misalnya ada pengerusakan masjid. Langsung misalnya dikaitkan antara agama tertentu, ini kan kita tidak bisa mengkaitkan di situ. Yang namanya teror itu ya itu jelas dia merusak ya, teror. Ya, saya kira semua agama ini kan tidak mengajarkan seperti itu. Jadi tentunya ya orang tidak beragama seperti ini yang membuat kerusakan itu. Kalau misalnya dalam Islam sendiri kan kita dilarang merusak tempat ibadah, ya menebang pohon, membunuh anak, kemudian misalnya orang tua dan lain sebagainya. Bahkan dalam perang itu ada tata caranya. Apalagi misalnya ini merusak tempat ibadah, ini fatal ya. Saya kira memang pelakunya ini betul-betul orang yang suka berbuat kerusakan, kemudian memancing keadaan ya, provokator ya namanya. Kemudian dia tentunya ada motif-motifnya ya. Ya tentunya misalnya menakut-nakuti masyarakat, kemudian yang parahnya ini misalnya generasi muda. Ya, kalau apalagi misalnya dikaitkan dengan Islam, ya seakan-akan Islam ini radikal kemudian teroris, padahal Al-Quran sendiri kan mengajarkan bagaimana kita misalnya tempat ibadah tadi ini kemudian menghilangkan nyawa itu ya kalau tanpa alasan yang jelas yang dibenarkan oleh syar'i agama, itu sama halnya membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, itu baru satu nyawa dihilangkan. Bagaimana misalnya yang merusak banyak, membunuh banyak orang, ya seperti pelaku bom bunuh diri ini. Saya kira ini tidak dibenarkan ya dalam hukum agama maupun hukum apapun di dunia ini tidak dibenarkan orang yang membuat kerusakan. Ya saya kira musuh kita bersama. Ya, saya kira seperti itu. Iya, saya kira jangan berkendara saja dengan menancap gaspol dan menyebabkan kebisingan ini sudah sangat mengganggu dan kita berdosa, apalagi membuat ledakan yang bom mengakibatkan luka bagi orang dan juga pasti menimbulkan trauma ya. Apalagi kemarin kita melihat video yang tersebar yang diteruskan berkali-kali itu sampai ada yang dipertanyakan pendengarannya karena dia berada benar-benar dekat dari hanya radius berapa meter dari lokasi ledakan bom, dan ini pasti sangat meresahkan karena mungkin kita tidak bersaudara secara iman tapi kita bersaudara secara nasionalisme. Kita bersaudara berdasarkan berbangsa dan bertanah air. Jadi kok tega kita mau nyakiti saudara sendiri gitu kan. Jadi kembali tadi sempat pertanyaan saya Pak Kanda adalah bagaimana sekarang kita sebagai guru, dosen, orang tua memberikan pendampingan yang baik kepada anak-anak. Karena dulu itu ketika zaman-zaman mungkin Kanda masih kecil 90 atau awal 2000-an yang ditakutkan orang tua paling narkoba, gitu kan, kenakalan remaja. Sekarang susah, pornografi,
kemudian media sosial, hoax, dan yang lebih parah adalah liberalisme ini, istilahnya radikalisme. Radikalisme. Jadi ini yang perlu kita tanamkan. Sekarang kembali ke sistem pendidikan. Sistem pendidikan ya. Apakah menurut Kanda, sekarang kan ada salah satu mata pelajaran yang memang menurut saya ini urgen. Saya malah berharap ditambah jamnya. PKN, agama. Nah ini, tapi kalau di sekolah segitu-gitu aja. Bagaimana kita melihat untuk menepis radikalisme ini, silahkan. Jadi memang ini tadi saya kembali bahwa memang pendidikan ini sangat penting ya, apalagi pendidikan yang berkaitan dengan moral kita ya, akhlak itu saya kira itu yang harus ditambah jamnya. Nah ini sekarang terbalik, justru misalnya agama ini sudah mulai dikorek-korek, seakan-akan mau dihilangkan. Kan memang dulu sebenarnya dikurangi, ya dikurangi jamnya itu. Saya masih ingat itu waktu ya sekolah di sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, ya itu jamnya terbatas. Ya, mulai sekarang ini mau dikurangi, padahal itu sebenarnya yang terpenting ya. Karena berkaitan dengan moral kita, ya perilaku, akhlak, ini yang utama, khususnya generasi muda ya. Jadi kalau misalnya ini yang mau dihilangkan, ini fatal ya. Misalnya tentang PKN ya, PKN itu kan penting itu ya. Bagaimana mengetahui sejarah perjuangan bangsa kita ya, supaya nilai nasionalismenya generasi muda ini muncul, ya sehingga dia bagaimana berkontribusi untuk perkembangan dan kemajuan bangsa. Nah, begitu pula misalnya pendidikan agama ya, supaya ini kalau misalnya ditambah jamnya ya saya kira perlu sekali supaya dia memahami dalam pembelajaran di kelas itu, di sekolah itu ya ini agama ya betul-betul luas ya kajiannya, tentang satu ayat saja itu bisa bagaimana kita kaji ya satu ayat. Makanya ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengulang-ulangi itu pengajian terhadap santri-santrinya, surah Al-Maun, kemudian surah Al-Asr wal Asri itu ya, sampai berbulan-bulan diulang-ulangi terus, karena itu begitu pentingnya satu ayat misalnya dikaji, ditafsirkan, kemudian dihayati, diamalkan. Nah, ini yang terpenting. Dan misalnya untuk generasi muda ini saya kira mereka perlu memang ada namanya pendidikan uswah ya, contoh. Ya, contoh tentunya dari orang tua ya, dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh bangsa. Bagaimana misalnya dengan tentang lemah lembut ya, istilahnya tidak mengajarkan mereka untuk merusak ya, berbau kekerasan. Karena ada memang pemahaman manusia di muka bumi ini ya, memang dia suka untuk itu tadi yang terjadi pembunuhan ya, terjadi pertumpahan darah, itulah ya kan itu sifat-sifat iblis ya. Sehingga itu kan muncul itu misalnya yang ada gambar-gambar tengkorak, gambar setan ya, itu karena mereka itu tadi pikirannya sudah dirasuki dengan bagaimana itu suka melihat misalnya darah tertumpah, kemudian terjadi misalnya pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya. Nah, itu ada memang faham yang dikembangkan, doktrin ya. Doktrin. Tentunya tadi ini orang seperti ini ya, mereka tidak beragama ya. Atau kata lain misalnya ateis, komunis ya, bisa dikatakan seperti itu. Kalau yang orang beragama kan tidak mungkin tadi yang merusak gereja, merusak masjid, merusak lingkungan dan lain sebagainya. Ya, saya kira seperti itu. Baik. Kita jeda dulu, sesaat lagi kita kembali lagi. Ini menarik sekali untuk kita simak bersama. Apalagi kalau berbicara soal pendidikan dan agama ini sebenarnya bekal besar, harta besar. Kalau seseorang sudah pendidikannya baik dan agamanya baik, wah surga di depan mata ini. Itulah yang ditinggikan derajatnya. Iya, akan ditinggikan derajatnya. Baik, kita jeda dulu saudara, saya masih akan segera kembali selepas ini. Peduli FM
pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Baik saudara, Anda masih bersama kami, masih mengulas seputar tafsir Tarbawi. Mungkin tidak sedikit di antara Anda yang tidak banyak mungkin yang baru pernah mendengar, tapi tidak tahu esensi. Saya sendiri pernah mendengar, beberapa kali juga pernah mendengar, tapi belum pernah mengkaji lebih dalam soal itu. Pribadi saya belum pernah mengkaji lebih dalam, tapi kalau kita di Muhammadiyah tentunya sudah paling tidak sudah pernah mendengar dan kulit-kulitnya sudah tahu gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita berbicara terlepas daripada penjawantahan daripada tafsir ini, Bapak Sumaidin, ini kita kembali lagi ke pendidikan kita. Kalau saya pribadi, bagaimana sebenarnya subjek pendidikan apakah kita harus konsen ke subjek pendidikan atau para pendidik? Kan gini, istilahnya kan ada tuh istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kan kayak begitu. Karena anak-anak kita, masyarakat kita saat ini miskin figur, sehingga mau tidak mau mereka akhirnya ke Korea-Koreaan, ke India-Indiaan. Suka ikut-ikutan Silakan, ini subjek pendidikan atau mungkin para pendidiknya ini jadi harus jadi sorotan bersama. Silakan. Iya, memang zamannya sekarang itu zaman ikut-ikutan jadi generasi muda sekarang itu menjadi followers. Di mana saja siapa yang disorot itu yang mencoba diikuti. Sementara yang mau diikuti ini banyak yang aslinya tidak sesuai dengan penafsiran atau mereka mereka kurang memahami Al-Quran, kemudian menafsirkan, menghayati, mengamalkan. Seandainya dia misalnya banyak ulama taruhlah misalnya artis, ulama-ulama ini jadi artis, jadi idola, followers banyak ikuti. Ini kan tidak apa-apa, tapi justru yang dominan sekarang ini yang diikuti tadi itu yang boleh dikatakan hal-hal yang kurang baik yang negatif. Jadi memang istilahnya dalam pendidikan itu seperti saya katakan tadi memberikan uswah contoh itu yang terpenting. Jadi sekiranya Nabi juga itu kan dia lebih banyak itu dia memberikan contoh contoh-contoh aplikasi memberikan uswah dalam bahasa pendidikan
pendidikan berupa contoh yang baik. Kemudian terkait dengan pertanyaannya tadi, misalnya terpenting dalam pendidikan subjeknya ini gurunya atau siswanya. Saya kira dalam metode pendidikan ya, misalnya metode itu lebih penting daripada bahan ajar. Kemudian guru lebih penting daripada bahan ajar, dan semangat guru lebih penting daripada guru itu sendiri. Meskipun jadi belajarnya di pandemi. Iya. Jadi memang semangatnya. Jadi sini istilahnya perilakunya pendidik itu ya, semangatnya. Ya, bagaimana dia terutama misalnya semangat keikhlasan kan, keikhlasan. Lillahi ta'ala. Iya, lillahi ta'ala. Jadi guru itu bukan hanya dia memindahkan transfer knowledge ya, tapi dia bagaimana memberikan uswah, teladan. Ya, sekira kadang dalam pendidikan akhlak ini kan kita kalau menoleh generasi sekarang itu ya seakan-akan turun ya, rendah nilai akhlaknya dibandingkan misalnya generasi-generasi 70-an, 80-an. Karena itu yang diterapkan mereka itu tadi pendidikan uswah, contoh suri teladan yang baik. Ya, jadi terutama guru ini kan pendidik ini sangat ya memegang peranan penting ya. Makanya seperti saya katakan ya harusnya yang mengajar di TK itu harus profesor. Betul. Ya, profesor itu harusnya, kemudian dia harus lebih tinggi tingkat gaji kesejahteraannya itu. Karena dialah pada saat TK inilah dibimbing anak bagaimana ditanamkan nilai-nilai kebaikan, kemudian nilai-nilai agama ya. Ini golden age dia, golden age. Ya. Jadi memang yang mengajar di situ betul-betul profesional ya. Dia orang sabar, ikhlas, karena dia orientasinya itu jangka panjang dia. Bagaimana nanti ini anaknya orang dididik ini dia nanti akan berhasil, kemudian selain dia pintar tentunya juga akhlaknya baik. Jadi dia terbawa sampai besar. Jadi kan itu kadang waktu TK itu ya seperti misalnya guru itu kadang kurang dihargai ya. Jadi guru TK itu kadang yang terkecil gajinya. Padahal disitulah sebenarnya awal pendidikan itu. Begitu pula orang tua ya. Kadang kan biasa itu anak-anak disuruh rapi, pakaian rapi ya. Ya, waktu yang lalu ini masih pendidikan offline ya, tatap muka, kadang anak dikasih pakai dasi, dikasih bedah ya, kemudian dikasih parfum, yang mengantar bahkan belum mandi ya, kurang rapi. Jadi mungkin anak, ternyata hanya misalnya saya disuruh rapi, orang tua mungkin karena kesibukan ya tidak perhatikan. Kadang biasa ada yang bahkan memperlihatkan aurat mengantar anaknya di sekolah TK ya. Jadi ini juga tentunya harus kerjasama antara sekolah ya, guru dengan orang tua. Jadi sekira dalam pendidikan ini sangat saling terkait ya, saling terkait. Kemudian lingkungan, keluarga, ya dalam kehidupan berbangsa. Jadi kadang anak itu misalnya lain yang diajarkan di sekolah, begitu kembali di lingkungannya, belum lagi misalnya buka handphone ya, buka handphone lain yang di posting itu. Jadi ini tentunya memang orang tua sekarang ya tanggung jawabnya berat ya terhadap mendidik anak ini ya. Begitu pula guru ya, mendidik anak didiknya ini saya kira butuh lebih profesional lagi karena ya, tantangan zaman ini saya kira lebih kompleks sehingga memang kita dibutuhkan ya profesional dan tentunya keikhlasan dan kesabaran dalam mendidik generasi muda ini. Iya, ya, kalau kita berkaca ya. betul, kita berkaca dengan masyarakat Jepang yang sampai saat ini siapa yang meragukan eksistensi negara Jepang ya. Pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi jangan ditanya. Itu mereka, tapi terlepas daripada itu semua kemajuan mereka, mereka tidak pernah melupakan esensi budaya mereka, esensi warisan budaya leluhur mereka gitu kan. Karena kita lihat di sistem pendidikan, kalau tadi taman kanak-kanak betul, saya sepakat sekali karena kalau kita melihat di Jepang itu 6 tahun pertama tidak ada pelajaran yang dibajarkan.
mereka adalah karakter building. Jadi sopan santun, menghargai orang tua, kemudian etika itu yang betul-betul. Jadi sebenarnya mungkin semoga saja ada perubahan kurikulum, bisa bukan perubahan, tapi ditambah. Karakter building sih sudah ada, tapi saya khawatirnya saya sebagai tenaga pendidik sendiri masih aware jangan sampai itu hanya tertuang di RPP, tapi tidak terimplementasi di classroom. Ya kan, ini harus menjadi perhatian bersama. Kita jeda dulu saudara, saya masih akan segera kembali sesaat lagi. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Baik, saudara, Anda masih bersama kami di talk show spesial ya dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare untuk Lentera Ilmu Pengetahuan. Masih mengupas seputar tafsir Tarbawi, yang mana tadi saya sederhanakan biar masyarakat kita juga lebih mampu menangkap bahwa kita hari ini concern terhadap pesan-pesan Al-Quran tentang pendidikan. Seperti itu. Ini kita berada di menit terakhir, 10 menit terakhir kebersamaan kita. Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah, terkhusus bagaimana kita menciptakan generasi penerus bangsa yang beriman dan berilmu sesuai dengan daripada slogan Universitas Muhammadiyah Parepare ya. Seperti itu, silakan. Baik, Bapak Ibu para pemirsa TV Peduli dimanapun berada yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi dalam memahami Al-Quran, ya, menafsirkan Al-Quran, kemudian tentang ayat-ayat pendidikan, ya, kita kenal dengan istilah tafsir tarbawi. Saya kira memang Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita, ya. Ya, inilah yang kompas, ya, panduan kita untuk
keselamatan kita di dunia dan di akhirat kelak. Jadi tentunya dalam menafsirkan Al-Quran ini, tentunya kita harus bagaimana mengkaji Al-Quran. Ya, jadi dalam metode menafsirkan itu tentunya mengkaitkan antara ayat Al-Quran itu antara yang satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa misalnya satu ayat kita langsung langsung mengambil kesimpulan. Ya, saya kira isi Al-Quran ini sangat saling terkait semua ya, satu Al-Quran itu. Jadi tentunya ada beberapa metode ya, persyaratan, misalnya harus menguasai ilmu nahwu, kemudian ilmu lughah, ilmu bahasa Arab. Ya, jadi ini kan Al-Quran ini memang diturunkan di Arab ya, berbahasa Arab. Jadi itu kemudian mengkaitkan dengan memahami Al-Quran ini dengan sunnah Nabi, hadis-hadis ya, yang mutawatir, yang makbulah, hadis-hadis yang sahih. Karena sepeninggal menjelang Rasulullah dipanggil Allah itu ada khutbahnya yang disampaikan kepada seluruh kaum muslimin ya. Di isi khutbahnya itu salah satunya dia mengambil ada dua kata kunci ya. Kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Taraktu fikum amraini lam tadillu inni tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatur rasul. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah. Jadi apabila kita ingin selamat ya harus berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, karena beliau sudah contohkan dalam bagaimana membangun masyarakat Arab ya, kemudian dibuktikan membangun sebuah negara ya, negara Madinah, dan meluas ke seluruh penjuru dunia. Jadi kita ini harus juga fahami bahwa Islam itu datang di tanah Arab untuk merubah ya perilaku masyarakat Arab jahiliyah ketika itu. Seperti saya katakan tadi, saling berbunuh-bunuhan, suka merampok ya, antara suku yang satu dengan yang lain itu saling berperang. Nah, datang Islam, kemudian Rasulullah berdakwah ini untuk bagaimana mempersatukan ya. Kemudian mengajarkan kepada manusia begitu pentingnya hubungan yang harmonis, ya, tidak melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi, karena ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian bagaimana menghargai sesama manusia. Nah, itu tadi. Jadi Islam datang ini ya, pertama dulu masyarakat Arab, bangsa Arab yang diislamkan, istilahnya begitu ya. Bangsa Arab yang diislamkan, kemudian diteruskan oleh para sahabat, tabi'in ya, kemudian generasi berikutnya para ulama, sampaikan di seluruh Islam disebarkan ya di seluruh di Afrika, sampai di Cina, di Eropa ya. Nah, kemudian sampai di Nusantara, di negeri kita Indonesia. Jadi Islam datang ini untuk bagaimana menyebarkan pendidikan dalam kehidupan ini, ya, pendidikan bagi umat manusia ya. Ya, mengajarkan tentang kebaikan, ya, perdamaian, bukan permusuhan. Ya, jadi misalnya salah kalau kita pahami misalnya seakan-akan Indonesia yang mau misalnya orang Arab, misalnya orang Arab yang datang di Indonesia ya, ya seperti mereka mau di Indonesia kan, padahal ini Islam ini untuk bagaimana menyebarkan kebaikan tadi ini. Jadi jangan dipahami secara terbalik-balik ya, ya dalam memahami agama ini, khususnya isi Al-Quran itu. Saya kira ini penting, ayat-ayat tentang bagaimana seperti pendidikan yang dicontohkan oleh Luqmanul Hakim ya, mengajarkan kepada anaknya tentang hikmah dan tauhid tentunya. Jadi ini penting juga pendidikan tauhid, karena kemerosotan akhlak hari ini karena mungkin tauhid itu tidak benar ya. Ya, sehingga mungkin ada yang sudah tinggi derajatnya dari segi ilmu pengetahuan, kemudian dari segi kedudukan, strata sosial,
tapi mungkin tauhidnya tidak benar sehingga mungkin ibadahnya salah, kemudian perilakunya salah. Mungkin dia bisa jadi dalam setiap aktivitas kesehariannya itu ingin selalu dipuji, ingin mendapatkan pujian, padahal Allah itu tidak menilai perbuatan orang yang berbuat ria. Ya, misalnya boleh jadi misalnya seorang guru pendidik ya, dia mungkin dalam menyampaikan kepada anak didiknya itu suatu pengalaman, suatu ilmu, tapi karena dengan niat ria tadi ini mau dikatakan, mau dipuji bahwa dia betul-betul cerdas, kemudian orang yang berilmu pengetahuan, boleh jadi tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga juga itu suatu kegagalan bagi anak didik, ya, bagi generasi muda, sehingga mereka juga nanti setelah berhasil selesai kuliah kemudian bekerja dalam berinteraksi sosial, bisa jadi mungkin karena itu tadi keikhlasannya kurang ya, keikhlasan kurang, kemudian tauhidnya tidak benar, sehingga gampang korupsi ya, bukan hanya korupsi uang ya misalnya, mungkin waktu. Karena korupsi waktu dan lain sebagainya ya. Jadi inilah cerminan pentingnya kita untuk bagaimana mengkaji nilai-nilai dari isi Al-Quran itu sendiri, khususnya dalam nilai-nilai pendidikan ya, dalam tafsir tarbawi. Sekira demikian dari kami dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare. Kami ucapkan terima kasih pada pemirsa yang tetap setia mendengarkan atau mengikuti talkshow pagi ini. Pada presenter kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita seperti saya bilang di awal, bahwa kalau kita mengupas tentang ini bisa 3 hari 3 malam pun tidak usah ya. Tapi tadi saya bilang lebih memudahkan kita dan kita sederhanakan saja. Ini tetap center point-nya itu adalah agama dan pendidikan seperti itu. Jadi tapi orang yang kita mengutip kata Bapak Habibie begitu. Orang yang berilmu tanpa agama itu buta sebenarnya. Tapi justru orang yang beragama itu otomatis dia pasti berilmu. Iya, jadi betul. Ini harus kita maknai dengan begitu mendalam. Apalagi saya pribadi juga masih banyak belajar, banyak kurang, banyak salah, banyak khilafnya. Ini mohon izin. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi kita sharing karena yakin dan percaya Bapak narasumber mungkin ada hal yang pemirsa ketahui, mungkin kita yang tidak tahu. Betul, begitupun sebaliknya. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan saudara, sampai di sini saya dan juga Bapak Sumadin SPD MPD merupakan salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Parepare untuk Fakultas Agama Islam mengaturkan banyak terima kasih Anda telah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bersua kembali pekan depan pada waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa.